Halo guys, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari zero kompas atau menghitung zero kompas menit kompas error. Oke, let's go. Jadi cara pertama yang kita lakukan adalah membaring benda angkasa. Kalau di siang hari kita bisa mungkin lebih gampang mendapatnya dengan membaring benda matahari. Kita mengisi sebelum kita mencari zero error, kita harus melihat waktu supaya kita bisa dapat berapa detik kita mengambil baringan. Oke, let's go. Jadi cara membaringnya kita harus menembak matahari, kelihatan kan ya? Menembak matahari dan titik ini harus pas di tengah-tengah. Nah, dia akan memantul ke sini 161 derajat. Oke, sangat gampang kalau di siang hari. Later. Ya, setelah kita selesai membaring, kita membuka buku Nautical Almanac ya. Tapi di sini kita belum mempunyai Nautical Almanac tahun 2022, belum datang. Di sini masih 2021. Jadi kita menggunakan aplikasinya atau soft copy-nya ya. Admiralty. Oke, kita pilih di sini Nautical Almanac 2022. Nah, dia akan muncul ke Nautical Almanac. Oke. Kita cari tanggal 22. Oke. Nah, ini dia tanggal 22 Januari 2022. Jam yang kita ambil itu UTC-nya jam 7. Jadi GHA-nya 282 derajat 07,6 menit. Nah, ini JHH yang kita dapat tadi ya, 282 derajat 07,6. Oke. 6 menit. Ini jam waktu pengambilan kita yang kita pakai UTC. Jam 7, 27 menit, 15 detik. Nah, ini 15 ini adalah waktu pengambilan kita. Berapa detik? Ini 15 detik. Jadi jumlahnya 7 jam, 27 menit, 30 detik. Oke. Jangan lupa, ini latitude-nya sama longitude-nya. North sama east. Oke. Setelah itu kita lihat deklinasinya. Deklinasi pada jam 7 itu S19 derajat. South, S ini south ya, 39,8. Nggak kelihatan ya, di sini nggak kelihatan. Oke, 39,8. Nah, ini dah baru kelihatan. Nah, kita lanjut tulis di sini deklinasinya tadi south 19 derajat 39,8 menit. Setelah itu kita lagi ngeliat ininya, deklinasi correctionnya 0,6. Oke, kita tulis di sini 0,6. Oke. Nah, plus minusnya ini kita lihat dari di sininya lagi. Oke. Nah, dari jam 7 ke jam 8 itu berkurang, berarti minus. Dari 39,8 menjadi 39,3. Jadi kita lingkarin di sini minus. Setelah itu kita mencari inclination mean second. Oke, kita lihat di sini. Langsung kita ketik aja ya. Nah, ini dah increments and correction. Tadi menit kita 27 menit 30 detik. Oke. Yang kita lihat di sini sun ya. Sun. Karena yang kita baring adalah matahari, jadi ditulis
52,5. Ini dia 52,5. Kelihatan ya, 52,5. Dan koreksinya ini dia. Koreksinya kita ambil di sini 1,4 correctionnya. Oke. Nah, ini sudah saya tulis ya, 6 derajat 52,5 increments-nya yang tadi kita dapat, dan correction-nya 1,4. Sama seperti yang tadi ya, kita lihat ke bawahnya dia berkurang atau bertambah. Oke. Di sini dia bertambah. Oke, jadi kita bikin plus. Nah, di sini nanti kita jumlahin hours, jumlah increments, begitu juga dengan declination-nya, declination jumlah correction. Oke. Declination jumlah correction. Oke. Mari kita jumlahkan. Nah, ini dia jumlah yang saya dapat. Oke, saya sudah menjumlahkannya. Dan ini juga deklinasi yang saya dapat, 19 derajat 41,2 menit. Oke. Setelah itu kita mencari LHA. Oke. Di sini kita tidak mencari bintang, jadi kita coret saja. Oke, kita coret. Kita tidak mencari bintang. Jadi kita masukin data-datanya, GH-nya tadi 288 derajat 60. Di sini kita bulatin ya, 60-nya karena sudah menjadi 1 derajat. Jadi 289 derajat 00,1 menit. Longitude-nya kita dari sini 055 derajat 44,6 is. Nah, di sini sudah saya tulis 055 derajat 44,6 is dari longitude kita. Oke. Di sini kita jumlahkan GH ditambah longitude. Kenapa kita jumlahkan? Karena longitude kita is. Kalau longitude kita US itu baru kurang. Oke, mari kita jumlahkan. Nah, ini hasilnya yang saya dapat 344 derajat 44,7 menit. Setelah itu kita lari ke figure-nya. Ini figure, oke. LH declination latitude. Tinggal kita salin aja. LH-nya ini 344 derajat 44,7. Declination-nya ini 19 derajat 41,2. Latitude-nya 26 derajat 16,6. Oke, mari kita salin. Oke, di sini sudah saya salin semua. Jangan lupa ininya ya, south sama north sesuai dengan yang ada tertera data-datanya north, declination-nya south. Oke. Setelah itu kita mencari initial figure ke Z. Cara mencarinya kita buka buku publication number 229 volume 2. Oke, marine navigation. Dan ingat yang kita lihat di sini latitude-nya 15 derajat sampai 30 derajat. Di sini latitude kita 26 derajat. Jadi kita ambil bukunya 15 derajat sampai 30 derajat. Oke, dia bukunya berbeda-beda latitude-nya. Ini salah satunya 0 derajat sampai 15 derajat. Jadi buku yang kita gunakan latitude 15 derajat sampai 30 derajat. Oke, mari kita buka. Nah, di sini LH kita tadi 344 derajat. Oke. Jadi kita lihat di sini 344 derajat. Oke, mari kita cari. Nah, ini dia 344 derajat. Oke. Setelah itu yang kita lihat latitude-nya. Latitude kita 26 derajat. Oke, ini dia latitude ya. 23, 24, 25, 26. Oke, kalau di bagian depan itu dia juga sama sih. Cuman dia agak kecil ya, nggak ada 26. Hanya sampai 22. Jadi kita lari ke belakangnya. Oke, 23, 24, 25, 26. Setelah itu kita lihat declination-nya 19. Jadi kita ambil declination 19. Oke, ini dia.
Nah, saya sudah mendapatkan 159,3 inisialnya. Oke, ini dia yang saya garis 159,3, latitudenya 26, deklinasinya 19, LH-nya 34 derajat. Oke. Ya, ini juga penting. Ada name to declination sama S declination. Oke. Jadi yang kita pakai name to declination. Kenapa? Karena di sini declination sama latitudenya tidak sama. Declinationnya south, latitudenya north. Tapi kalau declinationnya north, latitudenya north, yang kita gunakan S declination. Oke. Setelah itu kita mencari initial figure buat LH-nya. Nah, di sini LH 344 kita naikin 1 menjadi LH 345. Oke. Declinationnya sama, latitudenya sama, declinationnya sama, nggak usah berubah, 26 derajat sama 19. Oke, saya di sini mendapatkan 160,5. Caranya sama yang dengan seperti yang tadi ya. Oke, biar agak cepat durasi videonya. Jadi saya tulis semua ya, deklinasi sama latitudenya. Oke. Kalau kita mencari deklinasinya, tinggal kita ubah di sini, deklinasinya 20, LH-nya kembali seperti semula 344, latitudenya 266. Dan sebaliknya juga untuk mencari initial figure latitude, di sini menjadi 27, LH-nya tetap 344, deklinasinya 19. Oke. Jadi saya tulis semua ya biar agak cepat. Nah, di sini saya sudah dapat initial figure LH, declination sama latitude. Jadi untuk ini mencari difference-nya nih ya, difference-nya tinggal kita ini dikurang ini. Oke. Different declination juga gitu, semuanya begitu, latitude juga. Ini dikurang ini, declination ini dikurang ini, latitude ini dikurang ini. Oke. Kita cari 159,3 dikurang 160,5. Kita dapat minus 1,2. Kita tulis di sini. Minus 1,2. Nah, setelah itu kita mencari correction figure. Cara mencarinya ini dikali 44,7. Oke, dikali 44,7. Minus 53,64. Kita bagi dengan 60 menit. Oke. Hasilnya minus 0,89. Kita tulis di sini minus 0,89. Oke. Semuanya juga begitu. Different declination, different latitude, semuanya begitu. Oke. Jadi saya tulis saja di sini ya biar agak cepat durasi waktunya. Oke, saya sudah mendapatkan hasilnya semua. Ini hasilnya, ini tambah ini tambah ini. Ini dia ada formulanya. Oke. Setelah itu kita lari ke sini. Tadi latitude kita north, jadi kita coret north. Oke. Terus LH kita itu lebih dari 180 derajat, 344 derajat. Oke. Jadi yang kita pakai di sini. Kita checklist ini. LH greater than 180. Oke. Jadi langsung kita tulis aja di sini 159,3 di true bearingnya. Oke. Nah, zero bearing kita itu 160 yang saya dapat ya. 160. Oke. Zero repeater yang kita pakai itu sebelah kanan, jadi kita lingkarin sebelah kanan. Longitude kita is, oke, yang tadi seperti saya bilang is, kalau is itu ditambah. Oke. Nah, di sini
true bearing kita lebih kecil daripada zero bearing. Jadi kita lingkarin di sini. Oke. Kita lingkarin di sini. Oke, jadi kita kurangi 159,3 dikurang 160 dikurang 159,3, 160 dikurang 159,3. Oke, hasilnya 0,7. Di sini tertera kalau true bearing lebih kecil daripada zero bearing, hasilnya West. Berarti 0,7 West. Dapatlah zero error kita 0,7 West. Ya, sekian dari saya penjelasan tentang cara penghitungan zero error calculation node. Mungkin para pelaut lain mau menambahkan atau kasih masukan bisa di komen di YouTube saya. Apapun itu, mungkin ada kekurangan ya, saya hanya sekedar ngasih informasi bagi para pelaut yang belum tahu cara menghitung zero error. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Salam Julius.